Di bawah ban serep itu ada bungkus rokok, dalamnya ada narkoba, kokain. Gak mungkin pak, siapa yang bunuh suami saya? Si Edi ini pintar nyok dan baik. Hah? Suamiku? Hai guys, kembali lagi bersama Rafael dan Ruth di sini yang Emang akan Rafael. Oh iya. Kenapa Rafael? Kali ini aku mau cerita saya. Oke, apa itu? Ini happy ending sih ya. Ini kasus di Amerika di mana laki-lakinya goblok sih. Dia dikasih pasangan yang baik malah pilih yang nggak baik gitu ya. Gitu, guys. Jadi di Amerika ada namanya Michael. Michael ini kecanduan narkoba lah sejak kecil gitu kan. Sampai dia besar, dia itu kerja di sebuah perusahaan terus jadi nipu karena dia kan butuh duit untuk beli narkoba kan. Penjara lah dia karena dia terbukti menipu dan terbukti memakai narkoba. Terus bayar denda. Kan dia masih narkoba kan yuk, masih adiktif sama narkoba gitu kan. Tapi sama 2 tahun dia direhab, udah mulai bisa lah dia ini lepas dari narkoba. Boleh nih dia bebas bersyarat, tapi harus melapor selama 28 tahun ke depan. Selama proses dia pakai narkoba itu nyok, dia punya pacar namanya Maria. Maria ini selalu menemani dia selama dia jatuh-jatuhnya, dia di penjara gitu kan. Si Maria ini baik, nggak pengen si Michael lagi narkoba gitu. Kau masih narkoba ya udah tinggalkan aja, aku gak usah lagi bareng sama aku gitu kan. Nah si Michael ini kan sayang lah sama si Marianya. Terus dia pengen berubah juga, lepas dari penjara, mereka masih berpacaran. Si Michael ini makin narkoba lagi, marah lah si Maria kan. Ya udah putus aja kita, nggak buat apa itu semua gitu kan. Ketika diancam si Maria kayak gitu, tobatlah dia. Nah akhirnya disitulah dia bersih, dilepaskan polisi dari penjara. Dia sama si Maria mulai bikin apalah bisnis, marketing, mulai bagus usahanya, mulai banyak lah uangnya. Akhirnya nikah lah dia sama si Maria tahun 2005 kalau nggak salah kan. Ekonomi mereka membaik, saling support, ya cuan lah dia di situ kan. Terus 2006 dia dinas keluar kota gitu lah, lagi ada kerjaan keluar kota kan. Namanya juga laki-laki ya, laki-laki ini sangat gampang tergoda. Jadi ketemu lah dia sama seorang perempuan namanya Dahlia, seorang PSK gitu ya. Mau dia, singkat cerita selingkuh lah dia jadi sama si Dahlia. Yang awalnya dia beli, jadinya gratis. Si Dahlia ini anak broken home juga, jadi dia sudah pernah menikah juga dan udah bercerai. Terus dia jadi kerja kayak gitulah, tapi nggak punya anak ya. Dia udah sayang lah sama si Dahlia ini jadinya kan. Perceraikan dia si Maria, padahal kan si Maria udah nemenin dia dari minus. Bahkan beberapa hari setelah dia menceraikan si Maria, dilamarnya si Dahlia dengan cincin katanya harganya ratusan juta. Kayaknya kalau nggak salah itu selingkuh mereka tahun 2006, habis itu tahun 2008 nikah kalau nggak salah ya. Hubungan mereka ini kadang sering berantem gitu-gitu biasa lah ya. Nah suatu hari polisi datang ke rumah Michael sama Dahlia ini. Jadi konteksnya sini sayang si Michael ini udah kaya ya. Datanglah polisi ke rumah si Michael. Permisi, ya kenapa pak? Kenapa datang? Ini kan belum jadwal saya wajib lapor, ngapain datang? Senin wajib lapor, saya yang datang ke kantor polisi kan. Ada telepon, katanya ada narkoba di sini kata gitu kan. Enggak pak, bisa dicek polisi lah. Enggak ada. Jangan pakai narkoba lagi ya Michael, kata polisi kan. Enggak ada pak, karena aku udah tobat. Yaudah, maaf ya kalau udah ganggu gitu kan. Berapa minggu kemudian datang lagi polisi. Ada telepon ini, bilang di sini ada narkoba. Cek aja pak kalau nggak percaya. Cek polisi, aman pak, nggak ada benar. Terus suatu hari dia lagi sama istrinya lah, kayak lagi di mall gitu lah ya, lagi di parkiran lah ini ceritanya. Datang polisi, halo pak Michael, ada telepon. Katanya bapak bawa narkoba, bawa kokain. Dicek polisi lah kan, nggak ada. Yaudahlah pak, lagian ini kayaknya ulah istriku lah, karena aku udah bahagia sama si Dahlia, makanya dia ngerjain aku kayak gini gitu kan. Ya maaf ya pak, pergilah polisinya. Selanjutnya mereka lagi jalan-jalan juga nih mungkin di pantai apa gimana gitu ya. Datang lagi polisi, kenapa lagi pak? Kata si Michael lah kan, kok kalian datang terus, emang ada yang lapor gitu kan? Iya ada yang lapor, kami cek ya, ini kalau misalnya ada laporan harus diwajib dicek katanya gitu kan. Oke pak, cek aja, orang aku gak pakai kok, bisa dibuktikan kok katanya gitu kan. Dicek lah, tidak ada kan ban serep di mobil. Di bawah ban serep itu ada bungkus rokok, dalamnya ada narkoba, kokain. Ini apa pak? Sumpah pak, nggak punya aku itu, kata si Michael gitu kan. Tapi kan ada di mobil bapak. Sumpah pak, bisa tes urin, aku nggak pernah lagi pakai itu, nggak punya aku nggak pernah pakai itu lagi. Nah polisi ini kan bilang itu kayak punya hubungan, udah kayak kenal sama si Michael gitu loh. Yaudah, kayak bawa barangnya, kata polisi ini gitu kan. Tangkap dia. Terus kesal lah dia sama polisi ini kan, mikir lah dia, siapa nelpon itu ya? Apa jangan-jangan si Maria yang nelpon, katanya sama si Dahlia kan? Atau kau, kata si Michael ke si Dahlia. Aku istrimu, gak mungkin lah aku ngapain aku melaporkan kau, jahat kali kau menuduh aku. Nangis lah si Dahlia, maaf ya sayang, aku karena bingung kali kenapa polisi selalu manggil, selalu datang gitu kan. Jadi pucuk dia minta maaf dia gitu kan. Nah terus suatu hari ada lagi telepon, kali ini teleponnya itu polisi ditelepon bilang kalau si Dahlia di KDRT sama si Michael. Datanglah polisi ke rumah orang itu. Permisi pak, kali ini ada yang lapor kalau bapak melakukan KDRT. Oke pak, tanya istri saya katanya kan. Tanya sama bapak, betul ibu di KDRT? Enggak pas, nggak ada yang KDRT saya katanya gitu kan. Tapi kan memang sering
saling bertengkar pak, tapi memang nggak ada KDRT ke si Dahlia gitu kan. Oke kalau begitu ya makasih kata si polisinya gitu kan, pergi polisinya. Selanjutnya ada lagi telepon yang sama, ada katanya polisi nelfon ke si Dahlia, ngancam si Dahlia. Datanglah mereka, kantor polisi kita, pak ada yang namanya Hervey nggak di sini? Hervey katanya yang menelpon itu, polisinya yang Hervey. Ada yang nelfon istri saya, katanya dia mau membunuh istri saya kata gitu kan. Nggak ada namanya Hervey di kantor polisi ini, kata polisi itu kan. Oh nggak ada, kayak udah pulang aja lah kayak gitu kan. Ternyata nggak ada gitu kan. Terus suatu hari si Dahlia ini lagi nge-gym, terus habis itu telepon polisi, halo atas nama ibu Dahlia, suami ibu ditemukan meninggal di rumah, mohon datang ke rumah. Pulanglah si Dahlia ke rumah, dia udah rame di situ. Suaminya udah tewas gitulah, dimasukkan ke tong mayat, dibawalah si suaminya ini ke ambulans. Si Dahlia aja langsung panik, nggak mungkin pak, siapa yang bunuh suami saya, gitu kan. Tenang dulu bu, kita ke kantor polisi dulu ya bu, biar kita tahu apa yang terjadi, siapa tahu ibu ada mencurigai seseorang. Bawa ke kantor polisi gitu kan, nangis ya, suamiku, siapa yang tega membunuh suamiku. Oke bu, tenang dulu bu, tenang. Gini bu, tadi pembunuhnya udah sempat kami tangkap, tapi kami mau tanya dulu bu, ada yang kira-kira ibu tahu siapa yang kira-kira benci atau punya dendam sama suami ibu? Saya nggak tahu pak, mungkin teman kerjanya, katanya gitu kan. Dia lagi duduk, habis itu didatangkan orang. Ibu kenal nggak? Enggak pak, saya nggak kenal. Berarti ibu nggak pernah tahu ini punya hubungan sama suami ibu? Enggak pak, saya nggak kenal gitu kan. Soalnya kami menemukan dia di dalam rumah bu, mungkin dia pembunuhnya pak. Kata si Dahlia gitu kan. Oke, baik bu, silakanlah siapa si yang terlibat di situ. Oke bu, saja dibuka polisi pintu. Ini silakan. Kalau ini ibu kenal? Hah? Suamiku? Suaminya masih hidup di situ. Terus? Suaminya masih hidup. Ya ini ibu kenal. Ini suami saya pak, bukannya dia udah meninggal. Terus habis itu datang si Michael. Ngertilah sayang suasana betapa awkwardnya di situ kan. Datang polisi. Udahlah bu Dahlia, gak usah pura-pura. Kami sudah tahu semuanya gitu kan. Terus habis itu dia masih Dahlia kan. Sayang, tolong aku sayang. Aku nggak ada bermaksud apa-apa. Tolong aku sayang. Sayang kan kau sayang sama aku. Biasalah perempuan kadang manipulatif kan. Udahlah Dahlia, aku udah tahu kok semua kebusukan katanya kayak gitu. Oke, kita flashback ke ceritanya ya. Kenapa bisa terjadi ini? Jadi sebelumnya polisi udah kenal dia sama si Michael kayak mana nyok. Ya kebayang lah saya kenal sama orang bandel tapi baiknya sebenarnya anak ini gitu kan. Nah ketika terjadi telepon itu, polisi itu udah curiga sebenarnya. Pas ketemu sama kokain itu yang ada di mobil, reaksi suaminya itu marah kan. Nggak punya aku ini pak, kalian ngapain sih datang terus? Siapa sih yang nelpon? Katanya gitu kan. Bisa aku tes urin. Bahkan nggak ada tes urin di situ, tapi polisi kayak punya feeling aja karena reaksi si Dahlia nggak panik gitu. Di suaminya mau ditangkapin kok nggak panik gitu kan. Nah polisi udah punya kecurigaan karena gini nyok, ditelepon terus tapi kan nggak ada bukti kan. Lah ini siapa nih yang kira-kira yang mau menjahati si Michael kan, jadi gitu pikirnya kan. Nah pas di sini makanya dilepaskan polisi. Selanjutnya yang telepon KDRT pun polisi kayak oh ini mengarah ke satu si Dahlia ini nih kayaknya yang melakukan ini, karena kesimpulannya kayak gitu kan. Kenapa jadi seolah-olah si Dahlia ini tersakiti gitu kan? Apa yang keinginan dia biar si Michael masuk penjara? Nah itulah akhirnya pikir polisi gitu kan. Tapi kan gak ada bukti apa-apa nyok, gak bisa dilakukan apa-apa kan. Si Dahlia ini pun ternyata, ini akhirnya ditahu polisi ya, si Dahlia ini pun ternyata sebelumnya itu menelpon mantannya, bilang mau nggak kau bantu aku, nanti ku kasih pun uang samamu, kau pura-pura jadi pengacara, terus bilang sama suamiku nanti, bapak bisa nggak usah wajib melapor 28 tahun dan terbebas dari situ asal bapak memberi harta bapak, rumah bapak atas nama istri bapak. Nah si Michael ini pun kan yuk sebenarnya udah punya feeling, oke, ayo mari kita mainkan kayak gitu lah kan. Pas datang pengacara itu mau si Michael diganti atas nama istrinya. Aku nggak tahu lah ya pikiran si Michael, tapi dia kayak pintar juga ya, pintar tapi itulah bodoh di istri ya. Diubah ya semua akta atas nama istri, ya udah nggak apa-apa gitu kan. Tapi si Dahlia ini kan udah atas nama dia kan, dia masih kurang puas, dia kayak aku pengen lebih, aku pengen menguasai semuanya kayak gitu. Padahal dia dikasih dia semua rumah segala macam gitu kan. Dia nggak puas kan, dia nelfon mantannya lah, Edi. Tanya yang lain ini, halo Edi, sedihlah aku di KDRT sama suamiku, kata gitu kan. Oh, terus gimana, kata itu kan. Mau nggak kau bantu aku? Kesal kali aku karena di KDRT, pengen aku membunuh dia. Nanti aku bayar pun, kata gitu kan. Pokoknya dia bikin cerita soal dia sangat tersakiti kan. Si Edi ini pintar nyok dan baik. Mungkin karena dia udah ketahui kali ya kelakuan si Dahlia ini gimana kali ya. Di telepon dia polisi, bilang dia, nah ada nama Dahlia, dia pengen membunuh suaminya, disuruhnya aku. Kata sang polisi kan, polisi ini baik, pintar juga. Oke, ajak ketemu, pasang kamera. Dipasang nggak di mobil itu semua kamera tersembunyi kan. Katakan dia lah pura-pura nangis, dia sedih.
Oke, kayak mana skenario nya kita bikin, katanya gitu kan. Gini aja, nanti aku pura-pura nge-gym. Habis itu kau bunuh aja kostan bu suamiku, nanti kau bunuh aja langsung di situ. Nanti aku pura-pura selesai itu kabur aja kan, nanti aku bayar, katanya kan. Oke, kata si ini. Terus habis itu tadi kejadiannya. Jadi polisi udah masak, polisi langsung manggil wartawan, siapkan ambulans biar ada aja mayatnya gitu kan. Ambulans terus siapkan wartawan. Jadi di rumah itu sebenarnya dia pun agak apa juga ya. Masa secepat itu rame sama wartawan. TV wartawan langsung bawa ke situ, terus udah rame semua di rumah itu. Jadi datang dia udah rame gitu kan. Jadi itulah yang dia pikirkan. Terus habis itu akhirnya itulah diceraikan dia lah. Siapa? Di penjara. Dia pasti di penjara. Karena pembunuhan berencana. Iya, pembunuhan berencana walaupun nggak terjadi kayak gitu. Jahat kali kan? Si Dahlia padahal udah dikasih dia semuanya loh, Nyok. Apa yang nggak dikasih, semua dikasih, bahkan ketika dia nipu pun kan. Dia dikasih rumah, dikasih semuanya. Tapi itu dia serakah. Mau dijebak pula lagi si Maria. Iya. Oke. Seru gak? Seru.